Oke, halo teman-teman, selamat sore semuanya. Senang sekali kami bisa kembali lagi dalam PhD in the Netherlands online series. Ini hari ini untuk episode yang keempat ya. Nah, nanti rencananya kita akan ada masih 7 episode, kita masih panjang perjalanannya, tapi senang sekali pada sore hari ini tentunya kami bisa kembali lagi untuk berbincang-bincang dengan salah satu speaker yang sudah siap ya, langsung dari Belanda. Nanti kita akan kenalan terlebih dahulu, but before that, ada informasi penting dulu yang harus Molly segera share dan juga tentunya berkenalan dulu dengan Nufik Nesa Indonesia. Baik, harap tunggu sebentar. There you go. Nah, pada kesempatan sore hari ini, bagi teman-teman yang sudah mendaftar juga sudah tahu bahwa sore ini kita akan kedatangan bintang tamu, yaitu ada Arida Fitriana Yasmin yang sedang menjalani penelitian di Belanda atau PhD di Belanda, History of Architecture and Urbanism di University of Groningen. Dan kalau misalnya tadi ada pembicaranya, sekarang kita kenalan dulu dengan Nufik Nesa Indonesia. Nufik Nesa Indonesia sendiri merupakan Netherlands Education Support Office, di mana kita melakukan beberapa kegiatan berikut ya. Di antaranya adalah memfasilitasi NL Knowledge. Jadi kita selalu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Belanda dalam acara yang berhubungan dengan research dan juga pendidikan ya. Salah satu kegiatannya itu adalah Week of Indonesia Netherlands Education and Research yang nantinya akan diadakan pada bulan Oktober 2022 nanti. Akan aku jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Selanjutnya kita juga mensupport untuk internationalization of education melalui program-program acara seperti education fair, lalu juga acara-acara yang berhubungan dengan counseling, ada online counseling dari kami, itu juga merupakan salah satu kegiatan kami. Kami juga memanage scholarship program, diantaranya adalah OKPL PDP, Student Joint Scholarship, ada juga Orange Knowledge Program, Orange Web Scholarship, dan juga YouShare yang merupakan kerjasama dengan beberapa universitas di Asia Tenggara. Tidak hanya mengundang teman-teman Indonesia untuk studi di Belanda, tapi juga kami mengundang teman-teman Belanda untuk studi di Indonesia melalui WILWEH program. Dan bagi teman-teman yang sudah selesai dengan kegiatan belajarnya, nanti bergabung juga menjadi NL Alumni Network, karena kami masih ada beberapa acara seperti ada Orange Talk, Workshop, diskusi, dan masih banyak lagi. Oke, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan PhD di Belanda ya, ini merupakan 4 tahun komitmen ya yang bisa dilakukan di 13 universitas research yang ada di Belanda, dan biasanya lowongan-lowongan penelitian di Belanda itu selalu posting melalui beberapa website berikut. Salah satunya adalah www.academictransfer.com yang bekerjasama juga dengan Universitas Indonesia yang mengadakan acara PhD rekrutmen. Nanti juga akan mau dijelaskan ya. Dan sekali lagi harap diperhatikan bahwa PhD di Belanda ini merupakan kegiatan penelitian yang tentunya bergabung dengan universitas dan juga menjadi karyawan karena ada kontraknya dan diberikan juga gaji setiap bulannya ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin lanjut ke Belanda melakukan PhD harus juga sudah mempunyai gelar master, sudah selesai S2-nya ya, mempunyai kemampuan berbahasa Inggris serta juga mempunyai solid background yang betul-betul apa istilahnya pas ya di bidang metode penelitian. Ada beberapa informasi mengenai pembiayaan ya bagi yang mencari beasiswa untuk PhD di Belanda, itu bisa langsung saja cek-cek ke LPDP ataupun juga ke Beasiswa Pendidikan Indonesia dan juga dari program 5.000 dokter ya. Nah, ini nih kalau misalnya teman-teman melihat di slide berikut ada preview dari academictransfer.com, di mana di website ini juga diberikan informasi lowongan-lowongan PhD yang tersedia ya. Jadi tinggal akses aja ke www.academictransfer.com. Berikut adalah kontak details kami, di mana teman-teman juga bisa menghubungi kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Kalau misalnya teman-teman mau online counseling bersama kami, tentunya bisa banget di hari Senin dan juga Selasa pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore, Rabu dan Kamis di jam 12, di jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Tinggal akses saja ke bit.ly/oceneso, serta semua informasi mengenai beasiswa, studi di Belanda, ataupun PhD di Belanda bisa diakses melalui bit.ly/dbnovikneso, dan seluruh pertanyaan yang sering muncul sudah kita compile dan juga sudah kita jawab melalui bit.ly/faq novikneso.
Nah, ini nih acara yang tadi Molly sebutkan mengenai bagi teman-teman yang sudah siap dengan proposal penelitiannya dan mau melanjutkan penelitian di Belanda, langsung saja mendaftarkan diri ke PhD Recruitment 2022 melalui bit.ly/PhDrec 2022. Karena dalam acara ini bagi semua proposal yang sudah lolos ya, itu nanti akan diinterview oleh beberapa recruiter, supervisor, dan juga profesor dengan durasi 20 menit. Jadi tidak hanya sekedar mendaftarkan diri saja, tapi jangan lupa juga harus diupload proposal penelitiannya. Acaranya secara in person pada hari Sabtu pada tanggal 22 Oktober. Dan berikut adalah informasi mengenai attending delegates-nya ya, ada bidang-bidangnya juga, ada profesornya juga yang nanti akan datang dan siapa tahu akan menjadi the next or your future supervisor ya. More professor and also recruiters akan segera diupdate dari kemudian hari. Ini juga kegiatan yang tadi sudah mau disampaikan di awal, ada Winner Week of Indonesia Netherlands Education and Research yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober. Segera daftarkan diri teman-teman melalui segera mendaftarkan teman-teman di www.winner.or.id. Dan di dalam rangkaian acara Winner juga ada poster session ya, bagi teman-teman yang mempunyai ide atau ide penelitian, ataupun sudah melakukan penelitian ingin dipresentasikan di hadapan para education enthusiast, researcher enthusiast gitu kan. Langsung saja segera mendaftarkan ide tersebut melalui bit.ly/poster session 2022. Masih ada deadline di tanggal 15 September yaitu besok, jadi jangan lewatkan ya. Itu saja yang bisa Molly share ya. Sekarang saatnya aku juga tidak akan berpanjang-panjang lagi karena rekan aku Arida juga sudah hadir di sini langsung dari Belanda. Coba kita pengen sapa dulu. Halo Arida, selamat pagi waktu Belanda. Halo Kak, selamat pagi waktu Belanda, selamat sore waktu Indonesia. Senang sekali rasanya Arida bisa hadir di sini secara virtual. Kita memang sudah ketemuan, sudah kenalan secara in person di tahun 2019. But here we are ya. Arida juga sudah move on dengan next step yaitu sedang melakukan S3 di Belanda. Sebelumnya, apa kabarnya Arida? Baik Kak, Alhamdulillah. Sibuk dengan kegiatan barunya dan pastinya juga sekarang sudah siap-siap untuk share informasi dan juga cerita serta inspirasi gimana sih melakukan PhD di Belanda. Apalagi Arida juga masih baru kan, ini masih tahun yang pertama ya Arida ya. Iya. Oke. Kalau gitu Arida sudah siap untuk share bersama kami. Aku juga sudah poin Arida sebagai co-host. Coba bisa share screen, kita tes dulu, kita cek-cek dulu. Oke, aku coba share screen ya. Yes. There you go. Oke, sepertinya udah mulai terlihat nih screen-nya Arida. You are sharing screen. There you go Arida. Yap, kalau gitu langsung saja aku akan berikan sesi ini ke Arida. Aku akan pamit dulu. Dan Arida silakan langsung segera memulai sesinya. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Oke, iya. Jadi selamat sore semuanya. Jadi tadi mungkin udah dikenalin sedikit sama Kak Molly. Jadi nama saya Arida. Saat ini saya merupakan PhD candidate di History of Architecture and Urbanism di University of Groningen. Baru mulai bulan April, jadi baru 6 bulan. Jadi mungkin nanti sharingnya akan sedikit berbeda dengan beberapa narasumber di online series sebelumnya atau nanti yang akan datang, karena di sini aku cuma bisa cerita apa yang udah aku alami selama 6 bulan ini dan bagaimana mungkin persiapan selama sebelum apply PhD di University of Groningen. Dan aku juga merupakan scholarship dari LPDP tahun 2022. Jadi ini mungkin aku cerita sedikit tentang riset yang saat ini aku lakukan. Jadi yang di sebelah kiri ini ada gambar dari cover proposal yang aku buat bersama dengan supervisor. Jadi akhir tahun 2020 sampai awal 2021
itu adalah proses di mana penyusunan untuk proposal riset ini. Dan untuk temanya kurang lebih adalah tentang dampak pembangunan kereta api di kota-kota bersejarah di Indonesia dari sudut pandang sejarah arsitektur dan tata kota. Untuk yang di sebelah kanan ini adalah gambar ilustrasi yang saya buat di bulan pertama saya setelah masuk PhD di sini. Ada salah satu kontes untuk mahasiswa PhD di mana mereka dapat mengkomunikasikan riset mereka melalui image, dan alhamdulillah saya dapat Audience Winner Award. Jadi nggak nyangka juga, cuman ya itu pengalaman yang cukup menarik di bulan pertama. Oke, ini mungkin akhirnya aku akan cerita sedikit tentang timeline sebelum mulai PhD, dan akan stretch sedikit ke September 2019. Mungkin tadi udah disinggung sedikit sama Kak Molly, karena kita ketemu pada tahun 2019 sebelum aku berangkat untuk studi master. Jadi aku juga studi master kebetulan di program yang sama di University of Groningen. Saya ambil Master of Arts in History of Architecture and Town Planning. Dan prosesnya mungkin pada saat master itu nggak semuanya mudah ya, pasti banyak struggle di awal. Tapi saya coba untuk keep up dengan teman-teman, terutama mahasiswa Eropa di sini. Jadi pada bulan Februari sampai Mei saya ambil program magang, karena itu merupakan salah satu compulsory di program master saya kebetulan. Dan saya apply ke beberapa institusi di Belanda, dan alhamdulillah dapat di salah satu badan eksekutif di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Belanda. Jadi namanya Cultural Heritage Agency of the Netherlands, yang menangani bagian warisan budaya di Belanda. Dan kenapa saya masukkan periode ini di sini, karena disinilah sebenarnya topik core dari topik PhD saya pertama kali muncul. Jadi kenapa periode ini merupakan periode yang cukup penting. Setelah itu mungkin akhirnya karena pada saat itu saya juga menyadari bahwa waktu saya di Belanda itu cukup singkat, karena saya harus sudah lulus pada bulan Agustus. Karena satu dan lain hal, seperti kan saya di sana juga dapat beasiswa dari OTS waktu itu kebetulan. Jadi akhirnya saya coba discuss dengan supervisor saya di RUH kalau saya boleh menggabungkan program magang ini dengan master thesis saya. Jadi akhirnya saya diizinkan, akhirnya saya gabung, dan akhirnya saya bisa lulus tepat waktu pada tahun 2020 di bulan Agustus. Dan ini juga periode yang bisa dibilang nggak nyangka, karena master thesis saya dihargai atau mendapatkan nilai 9, di mana nilai 9 itu kalau di Belanda kadang-kadang agak susah ya. Tapi makanya nggak nyangka juga bisa dapat nilai 9, dan setelah saya lulus, saya dapat tawaran dari kedua supervisor saya pada saat itu, bahwa mereka sangat tertarik dengan tesis master saya, dan mereka menawarkan kalau misalnya saya tertarik untuk melanjutkan topik ini menjadi disertasi, mereka akan sangat senang untuk memprovide supervision. Tapi untuk fundingnya, unfortunately harus cari sendiri. Jadi akhirnya waktu itu, karena memang sebenarnya aku sendiri nggak pernah kepikiran untuk PhD sebelumnya, to be completely honest. But
Tapi aku sangat apa ya, proses selama mengerjakan master thesis ini menurut saya sangat exciting. Jadi saya sangat menikmati prosesnya dan akhirnya setelah beberapa bulan berpikir, mempertimbangkan satu dan lain hal, akhirnya saya approach supervisor saya lagi, saya bilang bahwa I think I will do it. Akhirnya pada bulan November sampai Januari 2021 itu adalah proses saya untuk menulis proposal, terus juga sering komunikasi dengan supervisor saya untuk minta feedback. Akhirnya saya apply ke graduate school pada bulan Januari 2021 dan hanya dalam selang waktu 1 minggu, 2 minggu saya dapat LOA. Setelah itu mungkin akhirnya challenge selanjutnya adalah funding karena itu yang cukup susah. Saya juga akhirnya sampai coba-coba untuk apply funding dari beberapa research institution di Belanda, tapi belum rezeki. Dan akhirnya saya memutuskan untuk apply LPDP pada bulan Agustus, dan akhirnya alhamdulillah dapat diterima sebagai salah satu awardee pada akhir tahun 2021. Dan setelah itu antara Januari sampai bulan Maret persiapan untuk PhD, dan itu merupakan menurut saya waktu yang cukup, waktunya tuh cukup untuk melakukan semua persiapan keberangkatan, untuk mempersiapkan semua dokumen, sampai akhirnya saya kembali lagi ke Belanda pada bulan Maret, dan akhirnya mulai PhD di bulan April 2022, 6 bulan yang lalu. Oke. Mungkin aku singgung sedikit aja kenapa akhirnya memilih Belanda. Mungkin ini aku juga bisa stretch ke belakang kenapa aku memilih Belanda untuk pada saat master dulu. Karena ya kualitas pendidikan di Belanda itu sangat baik, termasuk mempunyai kualitas research university yang sangat baik, termasuk yang cost-nya affordable mungkin dibandingkan dengan beberapa negara West Europe terutama yang lain. Terus karena juga ada scholarship availability-nya yang cukup banyak, dan mungkin ini yang sudah cukup terkenal karena international atmosphere di Belanda, hampir semuanya bisa berbicara bahasa Inggris dan juga banyak program dalam bahasa Inggris. Setelah itu juga lokasinya sangat strategis. Mereka juga sangat mengutamakan work-life balance dan living environment-nya yang sangat menunjang, sangat sehat, sangat aman. Jadi juga sangat nyaman untuk students di sini. Dan ini yang mungkin yang dua terakhir ini adalah alasan kenapa saya memutuskan untuk kembali ke Belanda untuk PhD. Karena saya merasakan selama saya master, saya bisa bertemu dengan banyak expert di bidang saya melihat adanya opportunity untuk kolaborasi, dan juga terutama karena di sini saya riset tentang sejarah, terutama hubungan sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Jadi banyak sekali material disimpan di archive-archive di Belanda. Jadi availability dan accessibility untuk material juga lebih mudah untuk saya pribadi. Dan ini sedikit mungkin tentang University of Groningen, merupakan salah satu universitas tertua di Belanda. Bukan yang tertua, tapi salah satu yang tertua. Ini juga research university, sangat internasional. Dan di sini ada kurang lebih 4.400 PhD candidate, di mana lebih dari 50% merupakan internasional. Mungkin yang belum pernah mendengar Groningen, jadi Groningen itu ada di
sisi paling utara di Belanda, mungkin agak jauh dari mana-mana, tapi kita termasuk yang self-sufficient, jadi sebenarnya apa aja juga udah ada di Groningen. Di sini termasuk kota yang paling muda karena student city juga, dan salah satu healthiest city di Belanda. Juga karena di sini termasuk kota yang sangat ramah sepeda, jadi kualitas hidupnya cukup tinggi. Ini untuk mungkin skema sedikit tentang PhD di Belanda. Jadi, tadi mungkin udah disinggung sedikit sama Kak Molly di awal. Di sini rata-rata 3-4 tahun, fokusnya ke independent research. Lalu kalau misalnya di RUH sendiri, kita ada training program di mana kita harus fulfill 30 kredit selama 4 tahun PhD. Dan kredit itu bisa di fulfill melalui course, terus conference, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Dan ini untuk skema untuk PhD sendiri di Belanda itu secara general ada 2 tipe, yaitu internal atau eksternal, atau ada juga yang membagi jadi 3, jadi hired PhD, scholarship PhD, dan external PhD. Dan untuk PhD sendiri di Belanda sebenarnya memang secara general semua kita dianggapnya sebagai staff. Jadi it's like a job kalau di sini. Dan kalau untuk internal PhD candidate sendiri biasanya ini merupakan jadi kita apply ke job vacancy yang biasanya ada di website university atau tadi juga udah disebutkan di awal kayak academic transfer, access, dan lain sebagainya. Kalau untuk external PhD candidate sendiri ini biasanya yang bawa either own funding atau dia dapat scholarship dari luar. Kayak saya sendiri, jadi akhirnya kita harus apply by proposal ke supervisor dan juga ke graduate school-nya. Ini untuk research facilities, dan ini mungkin akan sangat berbeda di setiap fakultas, di setiap universitas juga. Dan di sini saya juga cuma bisa menyampaikan apa yang sepengalaman saya, karena mungkin terutama karena saya di bidang arts and humanities akan sangat berbeda dengan yang di Faculty of Science and Engineering atau yang di Faculty of Medical Science dan sebagainya. Jadi tapi secara general PhD students itu akan dapat office space, itu di gambar yang paling kiri itu office space saya, dan saya sangat beruntung bisa dapat kantor yang terletak di city center, jadi sangat mudah kemana-mana. Ada juga training tadi yang sudah disampaikan karena kita harus fulfill 30 credits. Dan juga ada additional funding dari Research Institute yang biasanya untuk keperluan conference atau research materials dan sebagainya. Ini 3 hal penting untuk apply PhD. Tadi karena yang saya udah bilang di awal, kalau udah dapat supervisor, udah ada project proposal, yang challenging adalah dapat fundingnya. Dan funding ini sebenarnya bisa didapatkan dari project grant atau juga scholarship. Dan ini dokumen secara umum untuk apply PhD dan juga apply scholarship. Selain proposal, ada juga passport, diploma, academic transcript, CV, letter of motivation, IELTS, TOEFL, dan juga letter of recommendation atau approval letter dari sang promotor. Ini mungkin
tips aja sedikit tentang study abroad. Jadi jangan takut untuk bertanya, be proaktif, karena sistem pendidikan di Belanda akan sangat berbeda dengan di Indonesia. Akan lebih banyak active learning-nya, kita harus jadi yang proaktif untuk banyak nanya ke profesor. Karena kalau misalnya kalian nggak nanya, mereka juga kadang nggak akan memberikan informasi yang sebenarnya mereka punya. Jadi harus sering-sering berkomunikasi dan be proaktif. Terus jangan rendah, jangan gampang kecewa atau gampang menyerah dengan berbedanya keadaan di sini dan di Indonesia. Terutama karena saya juga sangat merasakan bagaimana struggle di awal sebagai students, di mana sangat berbeda sistem pendidikannya. Sempat juga sangat struggle di academic writing di awal. Tapi juga jangan menganggap bahwa kalian jauh di bawah teman-teman, terutama yang mahasiswa Eropa, karena sebenarnya enggak juga gitu. Karena di sini juga akhirnya saya merasakan bahwa saya ternyata juga bisa berkompetisi dengan teman-teman yang berasal dari berbagai belahan dunia lainnya di sini. Terus banyak belajar sendiri, banyak bikin studi group dengan teman-teman di departemen, mungkin teman-teman Indonesia juga. Terus jangan malu untuk tanya opinion atau minta feedback, supaya kalian juga bisa terus develop dan maintain good relationship dengan kolega kalian, dengan teman-teman kalian, terutama dengan profesor kalian. Dan ini yang paling penting menurut saya adalah networking, karena terutama pada saat master, menurut saya itu adalah momen-momen penting untuk bisa networking, karena sepengalaman saya sendiri, saya nggak akan pernah berada di sini sekarang untuk bisa PhD jika bukan karena networking, jika bukan karena saya bisa bertemu dengan banyak expert di bidang saya di sini. Jadi networking itu adalah satu hal yang sangat penting. Dan mungkin satu lagi, kalau misalnya kalian dapat kesempatan untuk studi di Belanda atau misalnya di dimanapun di luar Indonesia, bear in mind kalau kalian itu juga bawa nama Indonesia. Jadi always try to do your best, karena kalian nggak akan pernah tahu impact-nya ke belakang akan seperti apa. Ini yang sempat disampaikan oleh profesor saya kebetulan, karena waktu itu di program master saya dan satu teman dari Indonesia adalah mahasiswa Indonesia pertama di program master saya. Dan setelah kami berdua lulus, pada saat itu beliau bilang pada saya bahwa mereka sangat impressed dengan how we keep up di program ini, dan mereka sangat appreciate hasil dari kerja keras kita selama kita master, dan mereka juga sangat impressed dengan kemauan kita untuk terus belajar, dan akhirnya beliau memutuskan untuk admit lebih banyak mahasiswa Indonesia ke program master kita, dan akhirnya sekarang setiap tahun selalu ada mahasiswa Indonesia di program master saya. Jadi itu merupakan salah satu reward yang mungkin nggak akan kalian sadari sebenarnya, tapi sebenarnya dengan kalian melakukan yang terbaik, itu akan dampaknya sustain. Mungkin satu lagi, jadi be confident kalau misalnya untuk
studi di sini, be confident, be open-minded. Walaupun di sini semuanya bisa ngomong bahasa Inggris, nggak ada salahnya untuk learn the language. Mereka sangat appreciate. Terus learn the culture, karena memang di sini bisa dibilang sedikit berbeda, terutama dengan seberapa direct dari orang-orang di sini. Mereka sangat on time, mereka sangat menghargai waktu. They're crazy about planning in a good way. Dan juga be more involved in the culture, in the city, dan tetap connect dengan komunitas Indonesia di sini ataupun komunitas internasional supaya bisa juga lebih enrich kemampuan intrapersonal kita, dan juga supaya nggak cuma monoton di belajar aja, bahwa karena pengalaman untuk studi abroad itu nggak cuma tentang belajar, tapi juga tentang develop skills, tentang membuat pengalaman membuka pengalaman baru, be out of your comfort zone. Jadi mungkin itu aja dari saya, mungkin yang terakhir, karena saya selalu merasa bahwa saya cukup beruntung, saya sangat beruntung bisa berada di sini, bisa studi master, bisa studi PhD sekarang di Belanda. Tapi saya juga menyadari bahwa keberuntungan itu terjadi karena persiapan saya yang cukup matang, dan juga karena kesempatan yang berani saya ambil. Jadi menurut saya, walaupun ini quotes klise, tapi it's the truth. Mungkin itu aja dari aku, mungkin nanti bisa dilanjutkan di diskusinya. Aku stop share ya. Oke, Arida, thank you so much ya sudah share mengenai dari awal timeline-nya juga, and then the cover that you made for the proposal as well gitu kan ya. Udah cukup jelas sekali, dan terutama yang paling penting adalah cerita-cerita yang bisa dibilang apa namanya timeline yang paling penting, bahwa bisa lanjut ke PhD atau S3 di Belanda ya. Kita bakal masuki sesi tanya jawab ya. Pasti teman-teman yang sudah hadir di sini secara virtual juga ingin bertanya langsung, itu kami persilahkan, bisa juga di drop di chat box ya, atau kalau misalnya pengen ngobrol juga langsung raise hand, karena nanti Arida dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kita juga terus mengundang, jadi sekali lagi bagi teman-teman yang hadir di sini secara virtual, bisa langsung bertanya saja, silakan raise hand terlebih dahulu supaya nanti Molly bisa langsung unmute, and then bisa ngobrol bareng dengan Arida. Tapi kalau misalnya malu-malu, bisa juga langsung apa namanya ketik di kolom chat ya. Sembari menunggu, kalau gitu ada pertanyaan dari Molly. Tadi memang Arida sudah menjelaskan sedikit mengenai apa namanya bisa mendapatkan PhD di Belanda sebagai sekarang menjalankan di tahun yang pertama. Nah, ketika menjalankan di tahun yang pertama ini, Arida, itu bagaimana apa ya kegiatan yang dilakukan? Apakah banyak diskusi dengan supervisor dalam shaping your proposal penelitian, atau udah langsung kayak dibantai aja, ini maksudnya apa, ini gimana gitu. Kalau misalnya silakan dijelaskan. Iya, jadi sebenarnya memang untuk tahun pertama atau mungkin 6 bulan pertama ini kita memang fokus di shaping proposal. Jadi lebih banyak ke shaping theoretical and methodological framework, literature review, dan juga kalau aku pribadi aku udah mulai untuk data collection awal, jadi udah sering-sering ke library, ke archive, karena aku yang basicnya di art history kan. Jadi karena mungkin aku juga karena mulainya di bulan-bulan aneh ya, aku mulainya kan di April. Jadi juga mungkin yang aku tekankan bahwa kalau PhD itu di sini bisa mulai di bulan apa aja, nggak ada intake yang harus dari
spesifik. Dan aku kebetulan mulainya bulan April. Jadi akhirnya sempet 2 bulan ke belakang ini kan summer holiday. Jadi akhirnya mungkin kontak dengan supervisor belum frequent yang seharusnya karena memang masih di sini karena masih liburan. Tapi baru kemarin ini aku juga akhirnya ketemu lagi dengan supervisor. Kita beneran udah mulai kerasa ya di bantainya. Jadi tapi iya, tapi mungkin akhirnya juga belum terlalu in depth ke mulai research-nya karena kita memang masih fokus ke shaping di proposalnya. I see. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu dengan pertanyaan yang baru masuk dari Royan Hanung. Jadi memang tadi Arida sudah menjelaskan bagaimana mendapatkan PhD di Belanda, yaitu dengan bisa dibilang apa ya, menggunakan tesis yang atau disertasi, tesis yang dibuat di S2 kan ya. Tiba-tiba tertariklah nih ada apa namanya, boleh nggak nih gitu kita lanjutkan penelitian ini. Nah, dari situ apakah Arida langsung apply beasiswa LPDP? Karena memang kita kan sebagai yang eksternal, jadi ngerasa, waduh ini kita nggak ada fundingnya nih. Jadi Arida langsung cari funding ke LPDP. Oke. Nah, ketika funding ke LPDP itu berarti Arida sudah harus meminta katakanlah LOE atau statement bahwa ini aku udah keterima nih apa namanya proposalnya. Nah, itu bagaimana proses pada saat untuk memperoleh beasiswa LPDP-nya Arida? Oke. Jadi waktu itu aku udah dapat LOE itu di bulan Januari 2021. Ya, jadi di awal tahun 2021 udah dapat LOE. Setelah itu aku sempat coba apply untuk beberapa funding di Belanda, tapi nggak dapet. Jadi akhirnya memang agak ada gap di situ. Terus aku lihat ada LPDP buka pada bulan Agustus waktu itu, jadi aku apply, coba. Karena aku posisinya udah punya proposal, udah dapat LOE juga dari kampus. Jadi aku pakai itu untuk apply LPDP. Dan mungkin waktu itu yang agak challenge karena waktu aku apply adalah pada saat peak-nya COVID di Indonesia. Betul, ya. Jadi untuk fulfill requirement-nya agak challenging karena harus tes IELTS lagi. Sedangkan IELTS gak ada yang buka waktu itu. Oh iya Karena betul, iya. Karena waktu itu memang angkanya juga lagi meningkat dengan apa namanya versi Delta kalau nggak salah tahun lalu ya. Iya. Jadi tapi alhamdulillah lancar waktu itu, bisa akhirnya dapat IELTS score lagi, bisa apply untuk LPDP. Dan waktu itu LPDP masih selection prosesnya masih cukup banyak karena kalau nggak salah sekarang kalau misalnya udah dapet LOE nggak perlu tes tes berbasis komputer lagi. Waktu itu aku masih harus tes komputer dan interview dan sebagainya. Jadi prosesnya sampai baru bulan Desember dinyatakan sebagai penerima beasiswa. I see. Jadi memang masih ada beberapa proses yang harus dijalankan waktu itu ketika melakukan apply ke LPDP. Waktu itu ada interview online kah atau offline Arida? Waktu itu online karena memang juga masih tinggi waktu itu angka COVID-nya. Oke, jadi semuanya serba online, and then you got it, and sekarang langsung dijalankan. Jadi itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Royan Hanung ya mengenai step-step untuk pendaftaran atau step-step proses mendapatkan LPDP ya. Oke, sekali lagi jangan malu-malu kalau pengen bertanya silahkan ya. Izin tanya dari Ibrahim Aji ya. Nah, Ibrahim bertanya seperti ini, jika penelitiannya mengangkat permasalahan di Indonesia, di mana data-datanya ada di Indonesia, apakah sebelum berangkat ke Belanda dipersiapkan terlebih dahulu datanya, atau nanti bolak-balik ke Belanda Indonesia untuk pengambilan data tersebut? Bagaimana Arida? Iya, bisa dibilang aku juga karena penelitian aku juga fokusnya di Indonesia. Jadi nanti memang harus kembali ke Indonesia. Tapi
Sebenarnya kalau misalnya karena timeline untuk PhD, terutama yang project kalian sendiri, kalian bisa mengatur timeline sesuai yang kalian mau, banyak kebebasan untuk itu, asal dikomunikasikan dengan supervisor. Dan kalau memang kalian merasa sebelum berangkat, enaknya bisa compile data dulu, misal preliminary untuk compile data di Indonesia dulu, supaya kalian nanti akhirnya bisa at least membawa sesuatu ke sana, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau nanti tahun kedua atau tahun ketiga baru kembali lagi ke Indonesia, misal 3-6 bulan untuk proses pengambilan data juga nggak apa-apa. Jadi sesuaikan saja dengan timeline research kalian sendiri. Oke, jadi lagi-lagi memang kalaupun harus nanti kembali juga nggak masalah, but again gitu kan ya, data-data yang harus sesuai gitu. Kalau misalnya di Indonesia ya harus ada di Indonesia ya. Yeah. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Maulida, ini kalau misalnya Arida tahu ya, jadi kan memang tadi Arida sudah mendapatkan LOE, lalu juga sudah apply ke apa namanya, step selanjutnya adalah apply ke LPDP. Nah, memang kadangkala gitu kan ya, kita juga nggak bisa langsung one shot, oke kita langsung dapat beasiswa ataupun pendanaan. Arida tahu nggak nih kira-kira adakah batas expired LOE di Belanda itu berapa lama, terutama untuk yang PhD ini? Itu biasanya depends on every graduate school, tapi secara general biasanya itu sekitar 1 tahun itu harus di renew. Ya. Karena waktu itu juga akhirnya aku harus juga minta defer ke graduate school karena LOE-nya mundur dan itu diperbolehkan. Jadi asal dikomunikasikan dengan graduate school-nya bahwa misal ada permasalahan atau isu seperti ini, apakah boleh untuk defer atau mundur. Dan biasanya mereka sangat welcome, terutama di Groningen ya, mereka sangat welcome untuk hal itu. Betul sekali. Jadi that's really correct bahwa setiap adanya perubahan atau pingin dimundurin istilahnya tahun masuknya or apapun itu bisa langsung dikomunikasikan saja karena they are really open with ya, terutama misalnya bagi kita yang mencari funding ya, itu kan juga agak challenging. Dan tiap apa namanya, tiap applicants juga itu mempunyai apa namanya, cerita masing-masing, pengalaman masing-masing gitu kan ya. Jadi bagi teman-teman aku tekankan bahwa apapun hal yang nantinya dihadapi itu silakan dikomunikasikan saja baik dengan universitas atau siapapun itu ya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Rizky. Pertanyaannya ada 2 nih ya, kita akan coba satu-satu dulu. Yang pertama, mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih buat Arida maksud dari training program dengan jumlah 30 kredit. Nah, itu maksudnya seperti apa? Apakah seperti course aja ataupun harus ada target publication or conference? Ya, itu yang pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, tadi memang salah satu tipsnya itu kita harus proaktif. Nah, sedangkan kalau misalnya Arida memang mempunyai experience dari master, tapi kalau misalnya baru banget gitu kan ya, ke luar negeri untuk melakukan studi, itu pastinya juga lagi-lagi agak challenging untuk mendapatkan teman diskusi. Nah, jadi kira-kira ada tips nggak nih dari Arida bagi para first timer yang ingin sekali melanjutkan PhD di Belanda, tapi juga agak challenge untuk mencari teman diskusi. Silakan Arida. Iya. Oke, aku jawab yang pertama dulu ya. Jadi untuk 30 kredit itu, tadi mungkin aku udah singgung sedikit bahwa itu nggak cuma dari course aja, dan course pun ini sangat dibebaskan. Ini yang sepengalaman aku aja ya. Di sini aku bisa ambil course dari yang entah itu bachelor atau itu master, atau juga dari course yang disediakan oleh graduate school sendiri. Jadi possibilities-nya itu sangat banyak untuk bisa ambil course-course ini. Dan selain itu juga bisa mengambil kegiatan seperti workshop, seminar, dan conference itu pun bisa di convert sebagai kredit nanti jadinya. Dan biasanya bisa sampai 2-5 ECTS. Jadi sangat lumayan juga. Kalau untuk apakah publikasi itu bisa masuk kredit, kurang lebih aku
kurang tahu karena di Arts and Humanities sendiri, kalau misalnya di departemen aku, kebetulan kita nggak wajib publikasi. Jadi hasil akhirnya yang aku sepakatin dengan supervisor adalah kita akan publish manuskrip, jadi bukan publikasi jurnal. Jadi kalau misalnya apakah publikasi itu bisa di-convert jadi kredit, kurang lebih aku kurang tahu soal itu, mungkin bisa dijawab oleh narasumber yang lain. Jadi ya itu tadi. Jadi sebenarnya 30 kredit itu kalau dari pengalaman teman-teman yang lain itu cukup mudah untuk di-fulfill selama 4 tahun. Untuk pertanyaan Yang kedua mengenai tips Mhm. untuk mencari rekan diskusi sebagai first timer study abroad. Oke. Sebenarnya itu salah satu hal yang memang sangat challenging, terutama untuk orang Indonesia ya, yang secara nature kita masih sangat inklusif dengan komunitas Indonesia sendiri biasanya. Dan di awal memang sangat challenging, bahkan saya waktu kembali lagi ke Belanda pun akhirnya tetap harus restart dan harus banyak adapt lagi dari awal, terutama masalah untuk approach ke colleague di sini. Karena memang orang Belanda dan Eropa itu terkenal tidak mudah di-approach. Tapi kalau untuk tipsnya, kalau menurut saya jangan gampang baper aja sih. Jadi tetap dicoba aja, dan banyak kesempatan, atau apalagi di Groningen di sini benar karena student city, jadi banyak sekali kegiatan untuk networking untuk international students. Jadi banyak kegiatan yang menyatukan banyak mahasiswa yang baru juga, terutama mahasiswa internasional yang sama-sama have no idea what they're doing here, karena sama-sama baru adapt di kota yang baru sama-sama memulai study abroad. Jadi coba aktif aja, karena saya tahu itu nggak mudah dan itu nggak akan mudah, tapi ya harus memberanikan diri, karena kalian terbang ke Belanda itu aja udah keluar dari zona nyaman kan, jadi push your boundaries, itu sih menurut aku. Yes, aku juga mau ngasih tips nih, memang ketika kita baru pertama kali ada kuliah ke luar negeri ataupun bergabung dengan lingkungan yang baru, lagi-lagi itu nggak akan ada yang mudah ya. Kita hanya bisa menyesuaikan diri kita hanya bisa memaksa diri kita untuk yuk kenalan, yuk ngobrol gitu kan ya. Nah ini yang paling penting nih, ngobrol. Jadi kita pasti akan malu-malu dengan kemampuan bahasa Inggris kita pasti akan malu-malu juga dengan siapa yang akan mulai. But again, you have to break this through. That's the first thing first. Second, kita akan ngerasa bahwa kayaknya opini aku salah atau kayaknya aku kurang benar apa segala macam. Don't worry about it ya, karena yang paling pasti adalah kita harus bisa beropini, kita harus bisa bersuara, apapun itu, dan nanti kita bisa didiskusikan. Dan memang betul sekali, setiap culture dari semua negara itu akan berbeda-beda. Kalau di kita mah Indonesia mah yuk aja gitu kan ya, kumpul-kumpul mah it's fine. Kalau misalnya nanti ke Belanda pasti akan mempunyai challenge sendiri, karena let's say teman-teman di Belanda juga kalau mau ketemuan harus janjian dulu gitu Betul, kan ya. betul. Nggak bisa asal ketok-ketok apartemen gitu, kita mau Nggak bisa. diskusi, itu nggak bisa kayak gitu ya guys ya, semuanya ada etikanya. Tapi lagi-lagi seiring berjalannya waktu kita memang harus bisa menyesuaikan diri kita juga harus bisa memposisikan diri kita bahwa oh iya, mungkin orang itu ada agenda, mungkin orang itu juga sibuk dan segala macam. No baper-baperan, memang itu apa adanya ya. Kita yang harus bisa lebih legowo lagi dan bisa adjustable. Itu sih yang dari kita bisa sampaikan ya. Mudah-mudahan jelas untuk Rizky Auliar. Let's moving on untuk Selo. Ada pertanyaan dari Selo nih. Nah, sekarang lebih ke proposal nih Aridani gitu kan ya. Jadi, research proposal seperti apa sih yang kita ajukan? Apakah ada referensinya? Apakah ada structure yang saklek gitu kan ya? Atau mungkin memang as simply, oke, ini merupakan pola pikir yang bisa kita berikan and then present.
So how about that? Atau mungkin pengalaman Arida juga bisa langsung di-sharing ketika apply atau memberikan proposal pada saat itu. Silakan. Iya, ini sesuai pengalaman pribadi aku. Kalau untuk research proposal itu biasanya akan ada format yang sangat berbeda di setiap graduate school atau di setiap department. Kayak beberapa kemarin aku juga sempat ngobrol dengan teman-teman di spatial science atau di science and engineering. Proposal kita 360 derajat berbeda gitu formatnya. Tapi ya sebenarnya secara isi, sebenarnya secara konten ya sama-sama aja gitu ya. Tetap harus ada background kenapa kita mau ambil topik itu, harus ada tujuan, metodenya jelas, datanya mungkin overview data yang diambil akan seperti apa, signifikansi riset kita akan seperti apa, dan juga mungkin tambahan seperti timeline, research budget, dan juga referensi ke literatur yang udah ada sebelumnya. Jadi mungkin secara core-nya itu, cuman akan formatnya sangat berbeda antara satu graduate school dengan graduate school yang lain, apalagi universitas satu dengan universitas yang lain. Bisa ada yang lebih formal, ada yang bisa mungkin lebih playful, atau ya itu akan sangat tergantung dari graduate school-nya masing-masing. Oke. Betul sekali. Jadi ini juga aku juga mau kasih tambahan sedikit bahwa ketika teman-teman memberikan sebuah ide, baik itu ke calon supervisor, tentunya runtutannya juga harus jelas sekali ya. Dalam artian ini pola pikir yang ingin saya persembahkan supaya yang baca juga ngikutinnya enak. Itu yang pertama. Terus yang kedua memang lagi-lagi bahwa nanti proposal penelitian itu akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi ketika di awal kita sudah memberikan pola pikir yang ingin kita diskusikan, and then dengan 4 tahun ke depan komitmen yang akan kita berikan itu tentunya akan nanti berubah baik dari segi konten dan segala hal itu bakal diobrak-abrik dan juga didiskusikan gitu. Jadi itu buat Selo ya. Kita masih mengundang pertanyaan terakhir apabila ada ya, bagi teman-teman yang mau interaksi dengan Arida juga sangat dipersilahkan. Silakan raise hand terlebih dahulu. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Molly. Arida, karena Arida ini masih di tahun pertama nih gitu kan ya. Aku pengen tahu juga dengan istilah atau mungkin ini juga digunakan bagi teman-teman yang ada, bahwa tahun pertama itu bisa dikatakan juga selain pemanasan merupakan tahun penentuan ya. Either itu lanjut atau kita pikir-pikir dulu. Nah, atau dengan istilahnya go or no go. Apakah Arida sudah mengalami proses itu atau menuju proses itu? Gimana nih Arida sekarang step-nya? Iya, betul. Jadi selama 4 tahun PhD itu, terutama di Belanda, di tahun pertama itu ada yang namanya go or no go interview. Jadi itu merupakan penentuan kalian akan lanjut atau enggak, basically. Tapi sebenarnya kalau misalnya dengar-dengar dari pengalaman, asalkan kalian maintain a good relationship dengan profesornya, nggak ada isu yang terlalu besar di research atau di personal communication kalian, sebenarnya itu biasanya akan go atau no go dengan syarat gitu ya. Jadi masih bisa dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Kalau karena aku baru bulan ke-6, sedangkan go or no go itu ada di bulan ke-11 atau 12. Jadi masih ada sekitar 6 bulan ke depan. Tapi kalau misalnya dari LPDP sendiri, kita ada yang namanya progress report selama setiap 6 bulan. Jadi kebetulan kemarin banget aku baru evaluasi 6 bulan dengan supervisor. Jadi tapi alhamdulillah so far semuanya progresnya dapat feedback yang cukup baik. Jadi semoga sampai ke 6 bulan ke depan, sampai ke 4 tahun ke depan ini semuanya lancar.
Amin, amin. Kita juga berharap tentunya Arida juga sukses dalam proses yang akan segera dijalankan dalam kurun waktu 4 tahun ini. Ini juga masih tahap awal dan aku yakin Arida juga bisa ya, karena well you finish your master degree and then now 4 tahun itu akan whoosh, tapi challenge-nya itu yang harus kita maintain. Betul. Oke, that's it. Thank you so much Arida. Ya sudah bergabung bersama kita. Tadi juga sudah memberikan quotes yang luar biasa bisa menginspirasi semuanya. But before we go and also before kita pamit dalam acara sesi kali ini, sekali lagi Molly ingin menginformasikan bahwa teman-teman juga yang sudah mempunyai proposal penelitian ataupun sedang dalam proses melakukan penyelesaian proposal penelitiannya, jangan lupa untuk segera mendaftarkan diri dalam acara PhD Recruitment 2022. Kalau misalnya ingin ikutan atau mengikuti jejak dari Arida, yuk kita langsung mengambil kesempatan ini. Karena who knows, proposal yang teman-teman sudah atau akan segera submit ini, itu akan dipilih dan juga mendapatkan kesempatan untuk interview dengan beberapa calon supervisor, recruiter, dan juga profesor dari Belanda. Acara PhD Recruitment ini akan diadakan pada tanggal 22 Oktober ya, hari Sabtu. Langsung saya daftar di bit.ly/PhDRec 2022 dan berikut adalah daftar dari attending delegates yang merupakan calon-calon who knows, calon-calon supervisor ataupun calon-calon profesor yang nantinya akan membimbing teman-teman semuanya ya. Nama-nama dari attending delegates akan diupdate di kemudian hari. Ini ada 4 tapi nanti akan terus bertambah ya. Oke, there you go. And then I think that's all for today. Sekali lagi terima kasih banyak Arida. Semoga sukses dan salam Kasih sehat Kak. buat semuanya. Kita akan ketemu lagi besok di episode yang kelima. Akan ada Mas Febrian dan di episode ke-6 akan ada Mas Aga yang akan berdiskusi dan juga memberikan informasi tentang PhD di Belanda di 2 institusi. Kalau gitu kita pamit ya. Arida juga selamat menjalankan aktivitas di hari ini. Dan buat teman-teman juga yang ada di Indonesia, sampai ketemu lagi besok. Molly pamit, sampai ketemu. Dadah. Bye semuanya, terima kasih.